Udah nggak ada itu, men. Udah tidak ada itu. Sudah tidak ada itu. Dan sudah tidak se-excited itu menurut gue Kaiju 8 di season terbarunya. Karena menurut gue memang ada yang beda. Gue nggak bilang jelek, cuman season 1 tetap membekas di hati gue dengan penganimasian dan pendireksian yang sangat-sangat luar biasa untuk nunjukin bilang bahwa ini siap-siap loh, ini anime bagus gitu. Tapi seperti yang gue juga udah gue review di season sebelumnya, di akhir-akhir Kaiju 8 nih kayak ada penurunan gitu. Dan di season 2 dibuka dengan bagaimana gue menyebutkannya? Ya. Kaiju 8, Kaiju no Hachi, yaitu adalah kaiju yang kaiju yang apa? Ngapain gue ngomong kaiju yang apa? Jadi intinya adalah sebuah anime tentang Kaiju 8 yang entah kenapa gue cari di Gramet bukan ke nomor 8 selalu nggak ada ini. Ini ada apa ini? Ya gue cari-cari bukunya seriusan deh, terus kagak nemu. Gue malah beli yang lain deh jadinya, tapi ya itulah, itu yang gue bingung. Jadi gue nontonin, banyak orang juga yang udah rekomendasiin gue buat nonton. Dan abis itu gue tonton dan oke kok. Cuman bener-bener kualitas season 1, bagaimana pertama kali Kaiju 8 muncul, terus bagaimana si Kafka dikejar-kejar, itu kayak nggak ketemu lagi. Bener-bener kayak safe aja, oke aja, dan ya udah. Nggak jelek, nggak separah Blue Lock yang bisa gue bikin 3 episode ngebahas seberapa lu pada denial untuk ngasih tahu bahwa season ini bener-bener kacau balau. Kaiju 8 hadir dengan kebiasaan. Walaupun ada satu adegan yang gue suka banget, dan itu gue kayak, wow, itu kenapa nggak kayak gini semua adegan. Jadi Kaiju 8 yang terbaru ini dimulai dengan Hibino Kafka yang udah ketahuan kalau dia Kaiju nomor 8, tapi akhirnya dia dipercaya untuk join ke divisi yang paling mantep gitu lah. Akhirnya dia bareng Desi Kafka sama Reno dan juga Kikoru untuk menjadi divisi terkuat yang bisa mengalahkan segala Kaiju. Pertarungan dimulai dengan melawan Kaiju 9 yang sekarang bisa Kagebunshin no Jutsu, tapi tenang aja, itu semua tidak masalah karena Reno bisa Sharingan. Namun masalah besar adalah Hibino Kafka di sini nggak bisa henshin lagi karena dia punya ketakutan dalam dirinya, sebagaimana dia menjadi brutal dan rampage waktu ngelawan bapaknya Kikoru. Tapi akhirnya itu semua berhasil dan kurang. Oh ya, tadi ada satu adegan yang belum gue ceritain ya. Apa sih adegan yang menurut gue itu bagus banget secara visual, dan menurut gue itu adalah visual yang gue rindukan dari produksian dari Kaiju 8 ini. Ngasih satu scene yang sangat ikonik di kepala gue, yaitu adalah ketika si Kafka itu pengen ngelawan, pengen nendang balik walaupun gak transform, kan dipentalin sama Kaiju 9. Nah itu tuh kayak dia mental, tapi dia mentalnya kayak nyapu jalanan gitu loh. Nah itu tuh kayak ada darah yang kayak sweat. Itu gue kayak, indah sekali ini kenapa ya? Kenapa yang kayak gini gak ada? Karena biasanya kan cuma mental aja gitu, mental gitu loh. Ini nggak, bener-bener kayak nunjukin bahwa mereka bener-bener bisa gambar bagus dan ngedireksiin sebuah pergerakan animasi yang luar biasa kayak di season sebelumnya. Tapi cuma kelihatan di situ doang. Sisanya bahkan bener-bener kelihatan rata kayak Kaiju Hachigo. Tadi gue bilang no Hachi ya? Salah, Kaiju Hachigo. Itu harusnya tuh bener-bener bisa ngebawa semangat mereka di season 1 sampai akhir di season 1 dan juga di season 2 sih. Tapi kelihatan banget bahkan pertarungannya si Reno. Kalau lu pada fans Reno pasti lu kesel. Yang waktu si bapaknya si Koru itu udah ketangkep gitu kan. Nah itu tuh ada yang kayak cuman freeze frame backgroundnya, terus dia kayak swak gitu kayak. Gue sih bete ya ngeliatnya kayak wow, ini kemana aksi-aksi mental-mental terbang-terbang yang sempat ditunjukin waktu si Kapten Sipit itu. Kapten Sipit siapa namanya lupa, sorry. Hoshina gitu, yang waktu lawan Kaiju 8 yang bisa sampai tok itu segala macam, yang ada sampai di 3D segala macam. Ini cuma bener-bener lu lihat deh, nonton deh sekali lagi. Gue baru nonton sampai situ ya, by the way. Ini bukan review satu season, lagi-lagi banyak orang yang pasti bakal ngamuk. Ini bukan review satu season, ini baru review sampai episode pokoknya si bapaknya itu kalah ya, si Iso ya kalau nggak salah. Itu ada adegan yang kayak cuman gini, saksok gitu deh, kayak GIF, kayak tau GIF gak sih lu? GIF itu gambar bergerak doang, backgroundnya diem. Gue kayak terus waktu lawan si Iso juga waktu di komik tuh, wah itu luar biasa epic banget ya itu. Tapi di sini bener-bener terganggu dengan cuman warna kuning-kuning ledakan gitu loh. Sangat nggak kreatif kayak waktu di awal-awal, lagi-lagi sangat tidak kreatif pendekatannya, sangat-sangat oh ya udah gitu aja. Jadi nggak intens gitu, jadi nggak sedih gitu. Padahal tuh ya waktu gue baca manganya ya, aduh walaupun gue juga udah bahas di thumbnail ini ya, manganya endingnya cukup mengecewakan menurut gue. Itu ada adegan yang menurut gue tuh agak bikin kejer banget hati gue tuh, bener-bener kayak ini. Tapi di sini pas gue nonton gue jadi kayak apa sih? Tentu saja kayak Kikoru gitu, keluarga Shinomiya gitu, keluarga Shinomiya yang ada emaknya sama bapaknya masih utuh gitu ya. Terus tiba-tiba tuh dia pengen ngelindungin emaknya sehingga dia mau join Japan Defense Forces gitu ya, anti kaiju force. Di situ tuh ada dialog, men. Kalau di manga tuh gue bacanya waktu itu kayak sampai geter mata gue. Aku akan latih dia sampai dia bisa
dan sampai dia kuat kata mamanya, sampai dia benar-benar menjadi sosok yang kuat untuk melawan kaiju. Jadi ayah, tolong kamu spoil dia ya, tolong manjakan dia, tolong sayangi dia berlebihan karena aku akan menyiksanya dengan latihan-latihan. Itu momen yang itu baca manganya gue kalau ingat juga masih kayak, ih gila, itu menyentuh banget kalimat romantis dari ibu, ayah, suami, istri gitu. Tapi jujur di anime sangat-sangat, entah lagunya, entah apa, jadi kayak biasa aja gitu, kayak sesuatu yang udah lewat aja gitu, kayak what gitu loh, kayak gue nggak merasakan sensasi itu sama sekali karena kayak pertaruhannya kayak gitu, nggak sih? Bener-bener nggak kerasa. Apa kalian juga ngerasain yang sama kayak gue, kayak lah di komik kayak kena banget, di anime kok biasa aja gitu, di manga bener-bener sampai geter tangan, di sini kok kayak oh iya, juga pas si Kafka terbang ke atas ya buat ultimate jutsunya, Hitsatsunya gitu, yang terbang ke atas, yang buat kayak di manga lebih powerful, di sini tuh kayak oh ya udah gitu aja gitu. Bahkan pertarungan Iso lawan 9 juga kayak ada yang tahu-tahu ada gentang, tahu-tahu ada kepegang gitu, kayak apa ya, kayak kenapa nggak liar lagi mereka gitu, nggak ini lagi mereka, nggak se-epic season 1 lagi ya nggak sih? Itu yang gue rasain, men, bener-bener kayak nontonnya jadi kayak, bahkan ada 2 minggu udah keluar gue malas nonton, kayak oh ya udah deh gitu loh. Jujur bener-bener sangat gue kecewakan gitu. Season 1 itu bagus banget di awal-awal, dan sekarang kayak IG kayaknya nggak bisa berjuang banyak gitu. Dan itu semua juga berpengaruh ke bagaimana dulu kita di season 1 setiap ada lagu Nobody, kita tuh kayak kesel. Kita bukan kesel sama animenya karena jelek gitu, kita kesel karena si anime ini dengan baik mempackage cerita, membuat adegan-adegan fighting, membuat intensitas, sound design-nya juga banyak yang bagus season 1. Jadi kita kayak nanggung banget gitu, jadi kita kayak punya mengaitkan rasa sebel, gregetan ke lagu Nobody Want You gitu. Dan gue nggak tahu lagunya masih dipertahanin untuk jadi bahasa Inggris di season 2, tapi nggak sepowerful season 1, men. Iya nggak sih? Jadi kayak oh ya udah gitu. Ya udah, that's it. That's Kaiju 8 for you di season terbarunya. Padahal gue suka banget. I really love this. Season 1 gue ingat banget yang selalu gue puji-puji. Lu tonton deh thumbnailnya yang ini, bagaimana gue muji-muji ini anime. Tapi sayangnya selama perjalanannya mereka kembali menjadi yang udah mid aja gitu. Tapi tenang, ini bukan review satu season. Gue masih berusaha sekuat hati untuk nontonin, untuk nyelesain ya, karena banyak banget hal-hal yang gue tungguin. Apakah epic apa enggak, apakah luar biasa apa enggak. Oh iya, ada satu lagi yang menurut gue tuh kerasa banget, cuman itu aja pas berantem. Tau gak lo? Shaky effect, kamera effect. Jadi itu gambar sebenarnya, cuman di zoom dikit terus bergerak-gerak, terus itu bahkan ada plugin-nya kayak lama-lama getaran-getaran itu selalu mirip gitu. Jadi bikin gue merasa bahwa ya udah tinggal di copy paste gitu gerakan-gerakan ininya, bahkan getar-getarnya gitu. Sayang banget. Tapi ya itulah Kaiju 8, Kaiju Hachigo ya, yang mungkin buat kalian masih bagus, tapi sayang menurut gua mulai kayak ending season 1-nya mid, nggak seluar biasa awal-awal. Lu nonton lagi deh season 1 nih. Buat lu yang nggak percaya omongan gua, lu nonton lagi season 1, lihat pas Hibino Kafka diubur-ubur sama Kaiju, lihat pas si Hoshina lawan Kaiju 8. Lu nonton sekali lagi, dan lu terus nonton yang season 2 kalau lu nggak ngerti omongan gua dah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana season 2 awal Kaiju 8 ini? Bisa jadi beda opini, bisa jadi kalian masih nikmatin aja. Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gua itu upload video sehari 1. Jadi kalau kalian masih mau nontonin gua dan masih belum ada hari esok, jadi belum ada video baru, coba ke channel gua deh dan cek, pasti ada salah satu video yang menurut gua belum kalian tonton. Dan ya, itulah dia Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri. Gue masih ini gue bener-bener habis nonton yang terakhir tuh, si Shinomiya lawan Kaiju 9 dan ditelan gitu. Bahkan bener-bener masih ngerasa kecewa gitu loh, kayak kenapa sih gitu loh, ada apa sih, ya sayang banget gitu. Terus manga ya, juga berpengaruh dari tamatnya manga yang kurang banget, lalu harus jujur aja ngibul loh, tamatnya juga kayak, dan dari situ kan kita berharap animenya bisa memperbaiki manga, kayak Attack on Titan, dia bisa tuh diperbaiki kan, diperbagus, tapi kok kayak ya sudahlah. Untuk kita semua teman-teman, stay clean and sound.